Polisi Haris dikenal tegas dan tanpa kompromi di jalanan. Suatu pagi, ia menghentikan seorang pastor yang mengendarai motor tanpa helm. Pastor itu terburu-buru menuju rumah duka, namun Haris tak mau mendengar alasan. Ia memaksakan denda, lalu menemukan kitab suci dalam tas sang pastor. Amarah membutakannya, kitab itu dibakar di pinggir jalan. Namun sejak hari itu, Haris dihantui kegelisahan. Tangannya lumpuh, mimpi buruk datang tiap malam. Dalam keputusasaan, ia kembali ke gereja, memohon ampun. Kisah ini bukan sekadar tentang hukum dan kesalahan, tapi tentang hati yang keras, penyesalan, dan pengampunan yang membuka jalan menuju perubahan sejati. Pagi itu matahari baru saja naik ketika Bribtu Haris sudah berdiri tegak di tengah simpang 5 yang ramai di jantung kota. Dengan peluit di mulut dan sarung tangan putihnya, ia mengatur lalu lintas yang mulai padat. Mobil, motor, dan truk saling berseliweran, berebut jalan di bawah naungan lampu lalu lintas yang kadang tidak cukup dihormati oleh pengendara. Haris dikenal tegas namun adil. Ia tak segan menilang siapapun yang melanggar aturan. Dengan tubuh tinggi dan postur tegap, Haris menjadi sosok yang cukup disegani di kalangan pengemudi. Namun, dalam hati kecilnya, ada kesombongan yang tumbuh. Ia merasa berkuasa di jalan, dan kekuasaan itu membuatnya merasa dirinya berada di atas hukum yang ia tegakkan. Seringkali ia menilai orang dari tampilan luar, dan memperlakukan pengendara seolah mereka harus tunduk pada kehendaknya. Hari itu suasana terasa lebih panas dari biasanya. Jalanan macet total, suara klakson bersahutan tanpa henti, dan asap knalpot menyatu dengan debu. Haris berdiri dengan wajah serius, sesekali meniup peluitnya dengan keras untuk menghentikan pengemudi yang memaksa melanggar lampu merah. Beberapa pengemudi mematuhi, beberapa lainnya mengeluh dalam hati. Jam menunjukkan pukul 8.15 pagi. Kantor dan sekolah sudah mulai aktif, membuat lalu lintas menjadi lebih padat dari biasanya. Haris harus lebih gesit mengatur arus kendaraan. Ia terus berdiri tanpa duduk, walau kaki terasa pegal. Tapi ia merasa ini adalah bukti pengabdian, membuat jalanan lebih tertib dan aman. Di antara hiruk-pikuk itu, matanya menangkap sosok pengendara motor yang melaju cukup cepat dari arah timur. Motor tua bebek, warna merah marun, melaju zigzag menyalip mobil. Haris langsung bersiap meniup peluitnya ketika melihat pengendara itu tidak mengenakan helm. Motor itu melaju makin dekat dan Haris mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat agar motor berhenti. Peluitnya berbunyi nyaring dan ia melangkah ke tengah, menghadang si pengendara. Motor itu melambat dan akhirnya berhenti tepat di depan Haris. Haris mengamati pengendara itu dengan seksama. Seorang pria parubaya, mengenakan jubah panjang hitam dan salib tergantung di dadanya. Ia adalah seorang pastor. Wajahnya terlihat gugup namun tetap sopan. Haris menyipitkan mata, mengangkat alis. "Selamat pagi, Pak." "Anda tahu kenapa saya hentikan?" tanya Haris dengan nada resmi. Pastor itu mengangguk kecil. "Maaf Pak Polisi, saya..." Suaranya terputus, seolah mencari kata-kata yang tepat. Haris menyilangkan tangan di dada, menunggu. Hatinya sudah memutuskan bahwa ini adalah pelanggaran, dan pelanggaran harus dihukum. Ia tak peduli siapapun orangnya. Keramaian di jalan tetap berlangsung, namun saat itu Haris hanya fokus pada pria berkalung salib itu. Sebuah cerita baru akan dimulai di persimpangan jalan ini, cerita yang akan mengubah hidup keduanya. Pastor itu membuka helm yang sebenarnya tidak ada di kepalanya, gerakan refleks yang gagal. Ia tersenyum canggung pada Haris. "Maafkan saya, Pak. Saya terburu-buru. Ada jemaat yang sedang sekarat dan saya diminta memberikan pengurapan terakhir. Dalam kepanikan, saya lupa mengenakan helm." Haris menatap pria itu tanpa senyum. Kata-kata pastor memang terdengar tulus, namun bagi Haris, alasan tetaplah alasan. "Maaf, Pak. Apapun alasannya, Anda tetap melanggar aturan lalu lintas. Berkendara tanpa helm bisa membahayakan nyawa Anda sendiri." Pastor menundukkan kepala. "Saya mengerti, dan saya tidak bermaksud membantah. Tapi saya mohon pengertiannya. Saya hanya menjalankan tugas rohani. Ini soal hidup dan mati bagi orang yang akan saya kunjungi." Namun Haris tetap bersikap kaku. "Peraturan tidak mengenal pengecualian, Pak. Kalau semua orang diberi kelonggaran, maka tidak akan ada ketertiban. Silakan tunjukkan SIM dan STNK Anda." Pastor itu menghela napas dalam,
lalu merogoh kantong jubahnya dan menyerahkan dokumen yang diminta. Tangannya sedikit gemetar, mungkin karena perasaan bersalah, mungkin juga karena situasi yang membuatnya terjepit. Ia sadar, melanggar aturan tetaplah melanggar, walaupun dengan niat baik. Haris mencatat data dengan cepat di buku tilang. Ia menulis dengan tekanan kuat, seolah ingin menegaskan kekuasaannya sebagai aparat. Pastor hanya berdiri diam, tak ada perlawanan, tak ada protes. Tapi Haris tak puas. Ia merasa pria ini terlalu tenang, terlalu sabar, seolah tidak menganggap serius kesalahannya. "Mengapa tidak naik ojek atau mobil saja kalau memang darurat?" tanya Haris ketus. Bahkan tukang ojek pun tahu pentingnya helm. Pastor menatap Haris, matanya lembut namun letih. "Saya tidak sempat berpikir sejauh itu. Begitu menerima telepon, saya langsung berangkat. Saya tahu ini salah. Tapi jika Bapak mengizinkan, saya hanya minta waktu untuk menyelesaikan urusan saya terlebih dahulu. Denda, tilang, apapun bentuk hukumannya, saya siap jalani setelah itu." Tapi Haris sudah menutup bukunya. "Tidak bisa. Anda tetap akan dikenai sanksi di tempat. Ini bukan soal pribadi. Ini soal hukum." Suasana di persimpangan makin ramai, tapi di antara kerumunan itu, Haris dan Pastor seolah berada dalam dunia mereka sendiri. Sebuah pertarungan antara aturan dan belas kasih baru saja dimulai, dan kemenangan tidak selalu berada di sisi yang benar. Pastor itu berdiri tegak di hadapan Haris, mencoba tetap tenang meski hatinya berkecamuk. Ia menunduk sejenak, lalu bertanya dengan suara rendah, "Kalau boleh tahu, berapa besar dendanya, Pak Polisi?" Haris membuka buku peraturan, seolah mempertegas keputusannya. Dengan nada tegas dan dingin, ia menjawab, Rp500.000. "Itu denda untuk pelanggaran tidak memakai helm." Pastor itu terdiam. 500.000 bukan jumlah kecil baginya. Sebagian besar uang yang ia bawa hari itu sudah dialokasikan untuk membantu keluarga jemaat yang sedang sakit. Ia tak ingin mempertentangkan hukum, tapi beban itu terasa berat di pundaknya. "Maaf, Pak. Saya tidak membawa uang sebanyak itu sekarang," ucap Pastor jujur. "Jika Bapak mengizinkan, saya akan kembali setelah menunaikan tugas saya dan membayar dendanya langsung ke kantor polisi." Namun Haris menggeleng. "Maaf, Pak. Saya tidak bisa mempercayai janji saja. Banyak orang berkata seperti itu, tapi tak pernah kembali. Ini bukan soal pribadi. Saya hanya menjalankan tugas." Pastor itu menghela napas. Ia bisa merasakan ketegangan dalam kata-kata Haris. Ia tak bisa memaksa. Ia hanya bisa mencoba mengajak bicara dengan hati-hati. "Saya mengerti Anda menjalankan tugas. Tapi tugas saya juga tidak kalah penting. Saya mohon, berilah saya kesempatan." Namun hati Haris seolah sudah tertutup. Dalam benaknya, pastor ini sedang mencari-cari alasan. Ia merasa martabatnya sebagai penegak hukum sedang diuji. "Tidak, Pak. Kalau Anda tidak bisa membayar, saya akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Mohon buka tas Anda." Pastor terlihat ragu. Ia membuka tas selempangnya perlahan. Isinya hanya ada satu botol minyak urapan, satu salib kecil, buku catatan, dan satu buah kitab yang sudah lusuh, Alkitab. Haris mengambil kitab itu dan menatapnya dengan sinis. "Ini yang Anda bawa?" "Tidak ada dompet?" tanya Haris, sedikit mengejek. Pastor menggeleng. "Dompet saya tertinggal di ruang gereja. Saya benar-benar terburu-buru." Haris tertawa kecil, tapi nadanya sarkastik. "Luar biasa. Berkendara tanpa helm, tanpa uang, dan hanya bawa buku usang ini? Ini jalan raya, bukan altar gereja." Kata-kata itu mulai menyinggung, tapi pastor tetap diam. Ia tahu, kemarahannya tidak akan membawa kebaikan. Namun ia tak bisa menahan getaran di dadanya. Ia merasa, ini bukan sekadar penegakan hukum. Ada kesombongan dalam setiap kata yang keluar dari mulut sang polisi. Haris masih memegang Alkitab lusuh itu di tangannya. Ia membolak-balik halamannya dengan kasar, seperti memeriksa sesuatu yang tak ia hargai. Pastor itu hanya bisa menatap, hatinya tercekat. Buku itu sudah menemaninya selama lebih dari 1 dekade, menuntunnya melewati berbagai pelayanan, kesedihan, dan pengharapan. "Ini saja yang Anda bawa? Tidak ada yang berharga selain ini?" tanya Haris sambil tersenyum mengejek. Pastor itu menelan ludah, lalu mengangguk pelan.
Itu kitab suci saya, Pak. Tolong hati-hati. Namun Haris justru mengangkat kitab itu tinggi-tinggi, lalu berkata dengan nada sarkastik, kalau ini yang Anda anggap berharga, lalu apa gunanya kalau Anda tidak bisa taat aturan? Apakah buku ini mengajarkan Anda untuk melanggar hukum? Pastor itu menggeleng cepat. Tidak, tentu tidak. Kitab itu mengajarkan kasih, dan saya tidak sedang mencoba melanggar. Saya hanya sedang mencoba menolong seseorang. Haris mendengus, lalu melemparkan kitab itu ke aspal dengan kasar. Kitab suci itu terlempar, beberapa halamannya terbuka ditiup angin. Pastor spontan melangkah maju, ingin mengambilnya, tapi Haris menahannya. Diam di tempat, hardik Haris. Anda tidak dalam posisi memberi perintah. Ini konsekuensi dari ketidaktaatan Anda. Dengan gerakan cepat, Haris merogoh saku belakang dan mengeluarkan korek api kecil. Pastor membelalak. Tidak, jangan, itu kitab suci saya. Namun Haris tak peduli. Di bawah tatapan pastor yang nyaris menangis, Haris menyulut api kecil dan menyentuhkannya ke sudut halaman Alkitab. Api mulai menjalar, membakar kertas tipis itu dengan cepat. Asap tipis membumbung ke udara, membawa bau terbakar yang menusuk hidung. Pastor menunduk, matanya berkaca-kaca.